Langit Jakarta sore ini terlihat begitu kelabu, seolah mengerti suasana hatiku yang tak menentu. Awan mendung menggantung rendah di atas atap rumah tuaku yang sederhana di pinggiran kota. Sudah seminggu ini hujan terus mengguyur tanpa henti, menyisakan genangan air di jalanan berlubang depan pagar rumah. Aku duduk di kursi rotan tua di teras, menatap rintik hujan yang mulai turun lagi, membasahi tanaman-tanaman pot yang kurawat dengan telaten. Suara guruh terdengar samar di kejauhan, menambah rasa sepi yang belakangan ini menjadi teman setiaku sejak pensiun mengajar. Tiba-tiba, dering telepon rumah yang nyaring memecahkan kesunyian. Aku tersentak kaget. Jarang sekali ada yang menelepon ke telepon rumah zaman sekarang, kecuali penawaran kartu kredit atau salah sambung. Dengan langkah perlahan, karena lututku yang mulai sering nyeri termakan usia, aku berjalan menuju meja telepon di ruang tengah. "Halo, selamat sore." Sapaku pelan. "Halo, Bu. Ini Arya." Jantungku berdesir hebat mendengar suara bariton itu. Arya, putra tunggal kebanggaanku. Sudah berapa lama ia tidak menelepon? Sebulan? 2 bulan? Kesibukannya sebagai manajer investasi membuatnya seolah lupa jalan pulang. Namun, aku tidak pernah protes. Aku tahu ia bekerja keras demi masa depannya, dan tentu saja, demi istrinya, Clarissa. "Arya? Nak, apa kabar? Kamu sehat, Nak?" Tanyaku bertubi-tubi, tak bisa menyembunyikan rasa rindu. "Sehat, Bu." "Arya baik-baik saja," jawabnya. Suaranya terdengar datar. Ada nada lelah di sana, atau mungkin terburu-buru. "Bu, malam ini Ibu ada acara tidak? Aku dan Clarissa mau ajak Ibu makan malam." Aku terdiam sejenak. "Makan malam? Bersama Clarissa juga?" Tumben sekali. Biasanya, setiap kali aku ingin berkunjung atau sekadar menelepon, Clarissa selalu punya 1000 alasan untuk menghindar. Entah itu sakit kepala, ada arisan, atau sedang keluar negeri. Hubunganku dengan menantuku itu memang tidak hangat. Clarissa adalah wanita kota yang modis, anak orang kaya, dan sangat berbeda dengan aku yang hanya pensiunan guru SD kampung. "Makan malam? Di mana, Nak? Ibu tidak punya acara apa-apa, kok?" Jawabku, berusaha terdengar antusias meski hati kecilku bertanya-tanya. "Di Menteng Heritage, Bu. Restoran baru di Jakarta Selatan. Nanti aku pesankan taksi online buat jemput Ibu jam 6 sore. Ya, Ibu siap-siap saja yang rapi." "Menteng Heritage? Itu tempat mewah ya, Nak? Apa tidak sebaiknya makan di rumah saja? Ibu bisa masakan sup buntut kesukaanmu," tawarku. Aku membayangkan harga makanan di tempat seperti itu pasti selangit. Sayang uangnya. Ah, Ibu ini. Sekali-sekali makan di luar kenapa sih? Clarissa yang minta, Bu. Katanya dia kangen sama Ibu. Sudah ya, aku masih ada meeting. Nanti taksinya aku kabari nomor polisinya. Sambungan telepon terputus. Aku masih memegang gagang telepon itu selama beberapa detik, mencerna kata-kata Arya. "Clarissa kangen padaku?" Rasanya seperti mendengar kabar bahwa matahari terbit dari barat. Selama 3 tahun pernikahan mereka, bisa dihitung dengan jari berapa kali Clarissa mau berbicara denganku tanpa nada sinis. Terakhir kali kami bertemu saat lebaran 6 bulan lalu, dia bahkan tidak mau memakan opor ayam buatanku karena takut kolesterol dan lemak. Namun, sebagai seorang ibu, harapan itu selalu ada. Mungkin Clarissa sudah berubah. Mungkin dia ingin memperbaiki hubungan kami. Mungkin dia akhirnya sadar bahwa aku tidak pernah berniat buruk padanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis prasangka buruk yang sempat singgah. Aku harus bersyukur. Anak dan menantuku ingin bertemu. Itu hal yang baik. Aku bergegas masuk ke kamar, membuka lemari kayu jati tua peninggalan almarhum suami. Aroma kapur barus menyeruak keluar. Bajuku tidak banyak. Kebanyakan hanya daster harian dan seragam batik sisa mengajar dulu. Pakaian, bagus. Milikku hanyalah beberapa setel kebaya lama dan baju kurung yang usianya mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Tanganku memilah-milah gantungan baju. Arya bilang tempatnya mewah. Aku tidak boleh memalukan anakku.
Aku mengambil sebuah kebaya encim berwarna krem dengan motif bunga halus. Ini kebaya kesayanganku. Hadiah dari suami saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-25 dulu. Kainnya masih bagus, meski warnanya sedikit memudar. Aku mematut diri di cermin lemari yang sudah mulai buram di bagian pinggirnya. Semoga ini cukup pantas. Gumamku pada bayangan di cermin. Aku mulai bersiap. Mandi dengan air hangat untuk meredakan nyeri di sendi. Lalu membedaki wajahku tipis-tipis. Aku tidak punya peralatan rias mahal seperti Clarissa. Hanya bedak padat dan lipstik warna merah bata yang sudah tinggal setengah. Aku menyisir rambutku yang sudah memutih semua. Lalu menggelungnya rapi ke belakang. Sederhana. Sangat sederhana. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Hujan di luar semakin deras. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tamu yang lampunya remang-remang. Aku duduk menunggu di sofa. Tas tangan hitam kusam di pangkuanku. Tas ini pun sudah tua. Kulit sintetisnya mulai mengelupas di bagian pegangan. Tapi ini satu-satunya tas layak yang kupunya. Pikiranku melayang pada Arya. Dulu, dia anak yang sangat manis. Dia tidak pernah malu menggandeng tanganku saat aku menjemputnya sekolah. Dia selalu menyisihkan uang jajannya untuk membelikan aku martabak manis saat aku lelah memeriksa ujian murid. Tapi sejak menikah dengan Clarissa, Arya berubah. Dia menjadi pendiam, jarang pulang, dan seolah berjarak. Aku tahu dia mencintai istrinya. Bucin, kalau kata anak muda zaman sekarang. Dia akan melakukan apa saja agar Clarissa tidak marah, termasuk mengurangi intensitas pertemuannya denganku. Aku tidak menyalahkan Arya sepenuhnya. Mungkin posisinya sulit, terjepit di antara ibu dan istri. Tapi, rasa rindu ini kadang begitu menyiksa. Aku rindu anakku yang dulu. Tepat pukul 6, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Sopirnya membunyikan klakson pelan. Itu pasti taksi online pesanan Arya. Aku mengambil payung besar di pojok pintu, membuka pagar dengan susah payah karena engselnya yang berkarat, lalu berlari kecil menuju mobil di bawah guyuran hujan. Atas nama Pak Arya? Tanya sopir itu ramah saat aku masuk ke kursi belakang. Iya, Pak. Saya ibunya. Jawabku sambil melipat payung yang basah. AC mobil terasa begitu dingin menusuk tulang tuaku. Perjalanan menuju Jakarta Selatan terasa sangat lama. Jalanan macet parah karena hujan dan jam pulang kantor. Lampu-lampu merah kendaraan memanjang seperti ular raksasa yang tak bergerak. Aku menatap keluar jendela yang berembun, melihat gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menjulang angkuh menantang langit gelap. Jakarta sudah berubah banyak, sama seperti anakku. Sepanjang perjalanan, perasaan cemas itu kembali muncul. Kenapa perasaanku tidak enak? Kenapa dadaku berdebar kencang seolah akan terjadi sesuatu yang buruk? Clarissa bukan tipe orang yang mau repot-repot mengajak mertuanya makan malam tanpa alasan. Terakhir kali dia bersikap manis, dia meminta Arya menjual tanah warisan di kampung untuk modal usaha butiknya. Usaha yang kemudian bangkrut hanya dalam 6 bulan. Apakah mereka butuh uang lagi? Tapi uang pensiunanku tidak seberapa. Tabunganku pun sudah menipis untuk biaya berobat dan kebutuhan sehari-hari. Aku meremas tali tas tanganku erat-erat. Ya Allah, lindungilah hamba dan anak hamba. Doaku dalam hati. Hampir 1,5 jam kami terjebak macet. Akhirnya, mobil berbelok masuk ke area lobi sebuah bangunan megah bergaya kolonial. Menteng Heritage. Tulisan itu bersinar keemasan di dinding marmer. Mobil-mobil yang terparkir di sana semuanya mengkilap dan mewah. Ada yang pintunya terbuka ke atas. Ada yang ukurannya sangat besar. Taksi online yang kutumpangi terlihat sangat kecil dan lusuh di antara deretan mobil mewah itu. Sopir taksi berhenti di lobi. Seorang petugas valet berseragam rapi membukakan pintu untukku. Aku turun dengan ragu-ragu. Lantai lobinya saja marmer yang begitu licin dan bersih. Aku takut sandal selopku yang tapaknya sudah tipis akan membuatku terpeleset. Selamat malam, Ibu. Ada reservasi atas nama siapa? Tanya seorang resepsionis wanita cantik dengan ramah, meski matanya sempat melirik sekilas ke arah penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Atas nama Arya, jawabku pelan. Ah, ya.
Tuan Arya dan Ibu Clarissa sudah menunggu di meja nomor 12. Mari saya antar. Aku mengikuti langkah resepsionis itu. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar makan malam. Insting seorang ibu tidak pernah salah. Ada sesuatu yang sedang menunggu di balik senyuman Clarissa nanti. Namun, demi Arya, aku akan menghadapinya. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku yang mulai membungkuk, dan melangkah masuk ke dalam restoran yang gemerlap itu. Begitu kakiku melangkah masuk ke area utama restoran Menteng Heritage, hawa dingin langsung menyergap. Bukan sekadar dingin, tapi membekukan. Pendingin ruangan di sini disetel pada suhu yang mungkin nyaman bagi mereka yang berbalut jas tebal atau gaun berlapis. Tapi bagi tubuh rentaku yang hanya berbalut kebaya tipis, rasanya seperti masuk ke dalam lemari es. Suasana di dalam sangat kontras dengan hiruk-pikuk hujan di luar. Di sini hening, hanya terdengar denting halus sendok garpu yang beradu dengan piring porselen, serta alunan musik klasik piano yang sayup-sayup. Lampu kristal besar menggantung di tengah ruangan, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan namun terasa dingin. Orang-orang di sini berbicara dengan suara setengah berbisik, seolah tertawa lepas adalah sebuah dosa. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok yang kurindukan. Di sudut dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan taman basah, aku melihat mereka. Arya duduk membelakangiku. Punggungnya tegap terbalut ke meja kerja biru muda. Di hadapannya, Clarissa duduk dengan anggun, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang memperlihatkan bahu mulusnya. Aku berjalan mendekat. Resepsionis tadi mempersilakan aku duduk lalu undur diri. "Assalamualaikum," sapaku lirih, mencoba tersenyum. Arya menoleh. Wajahnya tampak lelah. Kantung matanya terlihat jelas meski di bawah pencahayaan restoran yang temaram. Ia bangkit sedikit, menyalamiku, lalu mencium tanganku sekilas. Gerakannya mekanis, tanpa kehangatan yang dulu selalu kurasakan. "Waalaikumsalam, Bu." "Duduk, Bu," kata Arya, lalu kembali sibuk menatap layar ponselnya. Jempolnya bergerak cepat mengetik sesuatu. Clarissa tidak bangkit. Dia hanya menoleh sedikit. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Tatapannya langsung menyapu penampilanku, dari sanggul rambutku, kebaya encimku, hingga tas kulit sintetis di tanganku. Ada kilatan meremehkan di matanya yang tajam. "Halo, Ibu." "Wah, Ibu pakai baju apa itu?" "Baunya antik sekali," komentar Clarissa. Suaranya terdengar manis, tapi kata-katanya menusuk. Dia mengibaskan tangannya di depan hidung seolah mencium bau tidak sedap. "Bau kapur baru sia, Bu? Ibu nggak punya parfum?" Wajahku terasa panas. Aku refleks merapatkan kain kebayaku. "Iya, ini baju lama, Nak Clarissa. Sudah lama disimpan di lemari." "Pantas saja. Lain kali kalau mau ketemu di tempat seperti ini, bilang aku dulu deh, Bu. Biar aku pinjamkan baju yang lebih modern." "Malu lo dilihat orang, dikira kita bawa pembantu," lanjutnya sambil tertawa kecil, seolah itu lelucon. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Sakit sekali rasanya. Aku melirik Arya, berharap dia akan membela ibunya. Tapi Arya seolah tuli. Dia masih tenggelam dalam dunia pekerjaannya di layar ponsel. "Arya, sudahlah kerjanya. Ibu sudah datang," tegurku pelan. Arya mendongak sebentar. "Iya, Bu. Sebentar. Ini ada klien penting komplain." "Tanggung." Seorang pelayan pria datang menghampiri meja kami. Namanya tertera dinametak di dadanya. Dimas. Pemuda itu terlihat masih muda, mungkin seusia Arya, tapi wajahnya teduh dan sorot matanya sopan. Dia membawa buku menu dan menuangkan air mineral ke gelas kacaku dengan sangat hati-hati. "Selamat malam, Ibu." "Selamat datang," sapa Dimas dengan tulus. Dia tersenyum padaku, sebuah senyuman yang jauh lebih hangat daripada yang diberikan menantuku sendiri. "Silakan, ini daftar menunya." Aku membuka buku menu itu. Tulisannya penuh dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti. Escargot, Wagyu, truffle, dan yang lebih mengejutkan adalah deretan angka di sebelah kanan.
Ratusan ribu rupiah hanya untuk sepiring makanan. Tanganku gemetar memegang buku menu yang berat itu. Pesan apa saja, Bu? Jangan lihat harganya, kata Arya tanpa menoleh. Ibu pesan nasi goreng saja ada tidak? Tanyaku ragu pada Dimas. Clarissa tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh. Ibu, ini fine dining. Mana ada nasi goreng kampung? Pesankan saja Ibu salmon and croûte, Mas. Sama minumnya Earl Grey tea hangat. Biar nggak masuk angin. Kasihan sudah tua kedinginan. Dimas mengangguk sopan, mencatat pesanan. Baik, Bu Clarissa. Untuk Bapak. Saya steak tingkat kematangan medium well, sama sparkling water, jawab Arya cepat. Dan saya lobster thermidor. Minumnya jus jeruk murni tanpa gula, tambah Clarissa. Setelah Dimas pergi, keheningan yang canggung kembali menyelimuti meja kami. Aku mencoba memecahkan es. Bagaimana kabarmu, Nak Clarissa? Usaha butikmu lancar? Tanyaku, mencoba mencari topik. Clarissa mendengus pelan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja. Di sampingnya, di atas kursi tambahan, tergeletak sebuah tas tangan berwarna oranye terang. Aku tahu itu tas mahal. Merek Hermes kalau tidak salah dengar dari cerita ibu-ibu tetangga yang suka gosip artis. Tas itu terlihat sangat mencolok. Butik sudah tutup. Bu, sepi. Lagian aku capek ngurusin karyawan yang gak becus. Jawabnya ketus. Tangannya kemudian beralih mengelus tas mahalnya itu. Gerakannya terlihat gelisah. Matanya tidak fokus. Sering melirik ke arah pintu masuk restoran dan jam tangannya. Sayang sekali. Padahal dulu modalnya besar ya. Komentarku polos. Mata Clarissa menyipit tajam menatapku. Namanya bisnis, Bu. Ada untung ada rugi. Ibu mana ngerti sih urusan bisnis modern? Ibu kan cuma guru SD. Aku kembali terdiam. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu mengandung racun. Aku memutuskan untuk diam saja daripada memperkeruh suasana. Aku memandang Arya lagi. Dia terlihat kurus. Apakah dia makan dengan teratur? Arya, kamu kurusan. Nak, makanmu dijaga tidak? Jaga kok, Bu. Cuma lagi banyak pikiran saja. Pasar saham lagi nggak stabil. Jawab Arya singkat. Dia meletakkan ponselnya di meja, tapi layarnya tetap menyala, menampilkan grafik-grafik naik turun yang rumit. Mas, kamu jangan lupa transfer jatah bulanan buat mama papaku ya besok. Setelah Clarissa tiba-tiba memotong pembicaraan kami. Mereka mau liburan ke Turki lusa. Arya menghela napas berat, memijat pelipisnya. Klar, kan baru bulan lalu kita kasih mereka 50 juta buat renovasi rumah. Tabungan kita lagi menipis. Sayang, kan aku sudah bilang, bonus tahunan belum turun. Wajah Clarissa langsung berubah masam. Ya ampun, Mas. Masa sama orang tua sendiri hitung-hitungan? Papaku tuh butuh refreshing. Lagian kamu kan manajer. Masa uang segitu aja nggak ada? Malu dong sama temen-temen sosialitaku kalau suamiku pelit. Bukan pelit, Clarissa. Tapi kita harus atur cash flow. Tagihan kartu kredit kamu bulan ini saja sudah bengkak hampir 100 juta buat beli tas itu. Arya menunjuk tas oranye di sebelah Clarissa dengan dagunya. Ini investasi, Mas. Harga Hermes itu naik terus. Clarissa meninggikan suaranya. Dia tampak sangat defensif. Tangannya kembali meremas pegangan tas itu erat-erat. Seolah takut tas itu lari. Aku mendengarkan perdebatan itu dengan hati miris. 100 juta untuk sebuah tas? Sementara aku di sini menambal atap bocor saja harus menunggu uang pensiun terkumpul berbulan-bulan. Tapi aku tidak berani berkomentar. Aku tahu posisiku. Aku hanyalah orang luar di rumah tangga mereka. Makanan pun datang. Dimas menyajikan hidangan dengan cekatan. Piring-piring besar dengan porsi makanan yang kecil dan dihias cantik mendarat di meja. Silakan dinikmati, ucap Dimas ramah. Matanya sempat bertemu denganku, memberikan tatapan yang seolah berkata, sabar ya, Bu. Pemuda ini sungguh peka.
Dia pasti mendengar percakapan ketus Clarissa tadi. Kami mulai makan dalam diam. Hanya denting pisau dan garpu yang terdengar. Suasana di meja ini jauh lebih dingin daripada udara AC yang menyembur di atarku. Clarissa makan dengan cepat. Matanya terus-menerus melirik ke arah tasnya, lalu ke arah pintu masuk, lalu kembali ke tasnya. Kegelisahannya sangat terasa, membuatku ikut merasa tidak nyaman. Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat seperti orang yang dikejar hantu? Mas, aku ke toilet sebentar ya, kata Clarissa tiba-tiba. Dia berdiri, lalu dengan gerakan cepat menyambar tas Hermesnya. Tasnya ditinggal saja. Clar, ribet amat bawa ke toilet. Komentar Arya tanpa mengalihkan pandangan dari piring steaknya. Nggak bisa. Ini mahal. Mas, nanti kalau hilang gimana? Di sini kan banyak orang asing. Tolak Clarissa cepat. Namun kemudian dia berhenti sejenak. Menatapku, lalu menatap Arya. Seolah ada ide yang melintas di kepalanya. Dia meletakkan kembali tas itu di kursinya. Iya juga sih. Berat. Lagian ada ibu di sini. Clarissa menatapku tajam. Sebuah senyum aneh tersungging di bibirnya. Bu, titip tasku ya. Jagain. Jangan sampai disentuh siapa-siapa. Di dalamnya ada amplop penting. Iya, nak. Ibu jagain. Jawabku. Clarissa pun melenggang pergi menuju arah toilet yang berada di bagian belakang restoran. Aku melanjutkan makanku perlahan. Salmon yang dibungkus roti ini rasanya asing di lidahku. Terlalu creamy, tapi aku memaksakan diri menelannya demi menghargai Arya. 5 menit berlalu. 10 menit. Clarissa belum kembali. Arya akhirnya meletakkan garpunya. Dia menatapku lurus-lurus untuk pertama kalinya malam ini. Bu, panggilnya pelan. Maafin Clarissa ya kalau bicaranya kasar. Dia lagi stres. Ibu jangan masukin hati. Mataku berkaca-kaca mendengar permintaan maaf itu. Setidaknya, anakku masih sadar akan sikap istrinya. Iya, nak. Ibu mengerti. Ibu cuma mau kamu bahagia. Asal kamu bahagia, ibu rela diperlakukan bagaimana saja. Arya terdiam, tampak bersalah. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi. Namun tiba-tiba suara hak sepatu tinggi yang beradu cepat dengan lantai marmer terdengar mendekat. Clarissa kembali. Wajahnya terlihat panik. Atau setidaknya, dia berakting panik. Napasnya memburu. Dia langsung menyambar tasnya yang tergeletak di kursi di sebelahku. Membukanya dengan kasar, dan mengaduk-aduk isinya. Lo kok nggak ada? Serunya histeris. Apanya yang nggak ada, Clar? Tanya Arya bingung. Clarissa menumpahkan isi tasnya ke atas meja. Dompet, lipstik, bedak, kunci mobil, semuanya berhamburan. Tapi dia terus mencari-cari sesuatu yang tidak ada di sana. Amplop coklat. Mas, amplop coklat isinya uang arisan 10 juta yang tadi aku ambil di bank. Nggak ada. Teriak Clarissa. Suaranya melengking, membuat seluruh pengunjung restoran menoleh ke arah kami. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Clarissa menatapku. Matanya melotot. Jari telunjuknya yang berkutek merah darah menunjuk tepat ke wajahku. Tadi cuma ibu yang duduk di dekat tasku pas aku ke toilet. Mas Arya duduknya jauh di depan. Ibu ambil uangku ya. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Fitnah itu datang begitu cepat. Secepat kilat yang menyambar di luar sana. Aku menggeleng lemah. Tanganku gemetar hebat. Tidak, nak. Ibu tidak menyentuh tasmu sama sekali. Demi Allah. Allah, jangan bawa-bawa Tuhan, Bu. Tadi jelas-jelas ada di sini sebelum aku ke toilet. Clarissa mulai menangis. Air mata buayanya tumpah. Sandiwara itu telah dimulai. Tuduhan itu menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam. Rasanya oksigen di sekelilingku tersedot habis seketika, menyisakan ruang hampa yang menyesakkan dada. Aku menatap wajah menantuku, Clarissa, yang kini berurai air mata dengan ekspresi yang begitu meyakinkan. Di matanya, aku melihat kilatan kemenangan yang tersembunyi rapi di balik topeng kepanikan. Astagfirullahaladzim. Clarissa, kamu bicara apa?
Nak? Suaraku bergetar hebat. Nyaris tak terdengar di antara isak tangisnya yang semakin menjadi-jadi. Ibu tidak mengambil apa-apa. Ibu bahkan tidak beranjak dari kursi ini seinci pun. Bohong, pekik Clarissa. Dia menggebrak meja, membuat gelas air mineralku berguncang dan menumpahkan sedikit isinya ke taplak meja yang putih bersih. Tadi aku lihat sendiri amplop coklat itu ada di bagian paling atas sebelum aku ke toilet. Isinya 10 juta. Mas, itu uang arisan sosialita yang harus aku bayar besok pagi. Kalau hilang, aku mau taruh muka di mana? Clarissa menoleh pada Arya, mencengkeram lengan suaminya dengan kuku-kukunya yang panjang. Mas, kamu dengarkan? Uang itu penting banget buat gengsi kita. Kalau teman-temanku tahu aku nggak bisa bayar, reputasi kamu juga hancur. Arya tampak bingung. Dia memandang istrinya yang histeris, lalu beralih menatapku. Ada keraguan di matanya. Keraguan yang menyakitkan. Seharusnya, seorang anak langsung membela ibunya tanpa berpikir dua kali. Namun, Arya justru terdiam, seolah sedang menimbang-nimbang siapa yang berkata benar di antara kami berdua. Clar, coba cari lagi yang teliti. Mungkin terselip di sela-sela resleting dalam, kata Arya mencoba menengahi, meski suaranya terdengar tidak yakin. Sudah aku cari, Mas. Nggak ada. Clarissa kembali menumpahkan isi tasnya secara kasar. Lipstik mahal, bedak import, dompet kulit, hingga kunci mobil berserakan di meja makan yang seharusnya menjadi tempat kami menikmati hidangan. Lihat, kosong. Amplop coklat itu tebal. Mas, nggak mungkin terselip. Ini pasti diambil. Clarissa menatapku lagi. Kali ini dengan pandangan yang membuat hatiku nyeri luar biasa. Bu, aku tahu ibu lagi butuh uang. Kemarin tetangga di kampung bilang atap dapur ibu bocor. Kan? Tapi caranya nggak begini. Bu, kalau ibu minta baik-baik, pasti aku kasih kok. Jangan mencuri uang arisanku. Darahku mendesir naik ke kepala. Tubuhku gemetar bukan karena dinginnya AC lagi, melainkan karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Bagaimana bisa dia mengarang cerita sekeji itu? Memang benar atap dapurku bocor. Tapi aku tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun, apalagi pada Clarissa. Dari mana dia tahu? Atau dia hanya menebak untuk memperkuat sandiwaranya? Demi Allah, Arya. Aku menatap mata anakku lekat-lekat, mencoba menyalurkan kejujuran dari lubuk hatiku. Ibu tidak pernah dididik orang tua ibu untuk mengambil hak orang lain. Ibu guru. Nak, puluhan tahun ibu mengajar murid-murid untuk jujur. Masa di masa tua ibu mencuri uang menantu sendiri? Arya mengusap wajahnya kasar. Dia tampak tertekan. Di satu sisi ada ibunya yang memelas. Di sisi lain ada istrinya yang sedang mengamuk dan membawa-bawa reputasi. Bu, suara Arya terdengar berat. Clarissa nggak mungkin bohong soal uang itu. Aku tahu dia baru ambil uang tunai tadi siang. Dan di meja ini cuma ada ibu sama tas itu pas Clarissa pergi. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Anakku, darah dagingku sendiri. Mulai meragukanku? Jadi kamu percaya ibu pencuri? Tanyaku lirih. Air mataku mulai menetes. Jatuh membasahi pipi yang keriput. Bukan begitu, Bu. Sanggah Arya cepat. Tapi matanya tidak berani menatapku. Cuma, logikanya kan begitu. Nggak ada orang lain yang mendekat ke meja ini. Di kejauhan, aku melihat Dimas, pelayan muda tadi, berdiri mematung di dekat pos kasir. Dia memandang ke arah meja kami dengan wajah tegang. Dia sepertinya ingin melangkah mendekat, tapi seorang manajer restoran, pria tinggi dengan setelan jas hitam, menahan bahunya dan berbisik sesuatu, mungkin melarangnya ikut campur urusan pelanggan. Dimas terlihat gelisah. Matanya terus menatapku dengan sorot kasihan. Clarissa yang melihat Arya mulai goyah, semakin gencar melancarkan serangannya. Dia mengubah taktiknya. Jika tadi dia marah, kini dia mulai memainkan peran sebagai korban yang terzalimi. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang-guncang karena tangisan yang dibuat-buat. Aku capek, Mas. Isak Clarissa di sela-sela tangisnya.
Aku sudah berusaha jadi menantu yang baik. Aku ajak ibu makan di tempat mewah. Aku mau bahagiain ibu. Tapi balasannya apa? Uangku dicuri. Sakit hatiku. Mas. Bukan soal nominalnya, tapi soal kepercayaanku yang dikhianati. Kata-kata itu begitu berbisa. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat licin. Seolah-olah dialah malaikat yang terluka sayapnya oleh mertua yang tak tahu diuntung. Sudah. Kelar. Sudah. Arya memeluk bahu istrinya, mencoba menenangkan. Lalu dia menatapku. Kali ini tatapannya berubah. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah kekecewaan dan sedikit kemarahan. Bu, tolonglah. Jangan bikin malu di tempat umum. Balikin aja uangnya. Aku ternganga. Mulutku terkunci rapat saking syoknya. Anakku baru saja memintaku mengembalikan uang yang tidak pernah kusentuh. Rasa sakitnya melebihi sakit fisik apapun yang pernah kurasakan. Lebih sakit daripada saat melahirkannya dulu. Saat melahirkannya, sakit itu berbuah kebahagiaan. Tapi sakit ini berbuah kehancuran hati. Arya. Suaraku tercekat. Kamu tega menuduh ibumu. Aku nggak nuduh, Bu. Aku cuma minta masalah ini selesai. Arya menaikkan nada bicaranya. Aku capek kerja seharian. Mau makan tenang aja susah. Clarissa nangis terus. Ibu malah keras kepala. Mana uangnya? Ibu taruh di tas ibu, kan? Arya menunjuk tas tangan hitam bututku yang tergeletak di pangkuanku. Tas yang isinya hanya dompet lusuh berisi uang 50.000, sapu tangan, dan obat nyeri sendi. Clarissa mengintip dari balik jari-jarinya, memastikan Arya sudah sepenuhnya berada di pihaknya. Dia lalu menyeka air matanya dengan tisu, wajahnya memerah, sebuah akting yang sempurna. Mas, periksa aja tas ibu. Pasti ada di situ. Amplop coklat tebal, hasut Clarissa pelan. Tanganku secara refleks memeluk tasku erat-erat. Bukan karena aku menyembunyikan sesuatu, tapi karena ini adalah benteng terakhir harga diriku. Jika anakku sendiri menggeledah tasku seperti polisi menggeledah penjahat, maka habis sudah kehormatanku sebagai seorang ibu. Jangan sentuh tas ibu, kataku tegas, meski hatiku hancur lebur. Ini privasi ibu. Tuh kan, Mas, ibu nggak mau tasnya diperiksa. Berarti benar ada di situ. Seru Clarissa, kembali memanaskan suasana. Kalau nggak salah kenapa takut? Suasana di meja makan itu semakin panas, berbanding terbalik dengan udara restoran yang semakin terasa menusuk tulang. Aku merasa terkepung. Di depan ada anak dan menantu yang menatapku dengan tuduhan. Di sekeliling ada tatapan asing dari orang-orang yang mulai berbisik-bisik, dan di luar sana hujan deras seolah sedang menangisi nasibku. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan. Aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jika aku pingsan atau menangis histeris, mereka akan semakin yakin aku bersalah. Aku harus tegar. Aku adalah Ibu Widya, pensiunan guru yang dihormati di kampung. Aku tidak akan membiarkan fitnah keji ini meruntuhkan martabatku begitu saja. Namun, saat melihat mata Arya yang kini menatapku dengan dingin, aku sadar bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang 10 juta. Aku telah kehilangan kepercayaan anakku sendiri. Dan itu adalah awal dari mimpi buruk malam ini. Keheningan restoran yang tadinya elegan kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Suara denting piano yang memainkan lagu klasik Nocturne karya Chopin terdengar kontras dengan drama yang sedang terjadi di meja nomor 12. Beberapa pengunjung di meja sebelah mulai meletakkan sendok garpu mereka. Ada sepasang suami istri parubaya yang menatap kami dengan pandangan risih, dan sekelompok anak muda di pojok yang mulai berbisik sambil sesekali melirik ke arah kami, seolah kami adalah tontonan gratis pengganti bioskop. Clarissa semakin menikmati panggungnya. Dia menyadari perhatian orang-orang tertuju pada kami, dan dia memanfaatkannya dengan sangat baik. Suaranya yang tadinya melengking histeris kini berubah menjadi rintihan pilu yang menyayat hati, sebuah volume yang pas agar terdengar oleh meja-meja di sekitar kami tanpa terlihat seperti orang gila. Ibu, aku tahu aku bukan menantu yang sempurna, ucap Clarissa sambil sesenggukan,
Tangannya memegang dada seolah menahan sesak. Tapi aku selalu berusaha menghormati ibu. Aku kerja keras bantu Mas Arya cari uang. Kenapa ibu tega ambil uang tabunganku? Itu uang keringatku, Bu. Kalimat itu bagaikan belati yang diputar di dalam luka. Clarissa tidak pernah bekerja keras. Usaha butiknya dimodali Arya dan kemudian bangkrut karena dia malas mengurusnya. Gaya hidupnya ditopang sepenuhnya oleh gaji Arya. Tapi di mata orang-orang yang melihat kami sekarang, dia adalah wanita karir yang sukses dan aku adalah mertua parasit yang jahat. Aku mencoba menegakkan punggungku yang terasa remuk. Aku menatap Clarissa dengan pandangan terluka namun tidak gentar. Cukup, Clarissa, kataku pelan namun tegas. Cukup sandiwara kamu. Allah Maha Tahu. Kamu bisa membohongi suamimu. Kamu bisa membohongi orang-orang di sini, tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri dan Tuhan. Clarissa tampak tersentak sedikit mendengar nada bicaraku yang tiba-tiba tenang. Namun sedetik kemudian, dia kembali pada perannya. Mas, lihat ibu, malah ceramah bawa-bawa agama. Orang salah biasanya suaranya paling keras membela diri. Arya menggebrak meja sekali lagi. Kali ini lebih keras hingga menarik perhatian manajer restoran yang tadi berdiri di kejauhan. Wajah Arya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia malu. Dia sangat malu menjadi pusat perhatian karena skandal murahan seperti ini. Bagi Arya yang selalu menjaga citra profesional, kejadian ini adalah aib. Dan dalam pikirannya yang sedang kalut, cara tercepat untuk mengakhiri aib ini adalah dengan memaksaku mengaku. Ibu, cukup, bentak Arya. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Musik piano seolah berhenti seketika. Aku nggak butuh ceramah. Aku butuh uang itu kembali. Sekarang. Arya, sadar nak. Kamu membentak ibumu demi wanita yang sedang berbohong. Tanyaku. Air mata kembali mengalir deras tanpa bisa kubendung. Rasanya sakit sekali dibentak oleh anak yang dulu kuajari mengejak kata. Mama. Dengan penuh cinta. Istriku nggak mungkin bohong. Balas Arya cepat. Matanya nyalang. Dia punya segalanya. Bu. Dia nggak butuh uang receh kayak gitu sampai harus nuduh ibu. Yang butuh uang itu ibu. Ibu yang atap rumahnya bocor. Ibu yang obatnya habis. Ibu yang hidup pas-pasan. Motifnya jelas ada di ibu. Tubuhku terhuyung ke belakang. Menabrak sandaran kursi. Logika Arya begitu menyakitkan. Karena aku miskin, maka aku pasti pencuri? Karena aku butuh uang, maka aku pasti pelakunya? Jadi begini cara dunia menilai seseorang? Hanya dari harta yang dimilikinya? Astagfirullah. Arya. Jadi di matamu, ibumu ini sehina itu. Bisikku parau. Hanya karena ibu miskin. Kamu pikir iman ibu juga miskin? Clarissa menyela lagi. Kali ini dengan nada yang seolah-olah penuh belas kasihan. Namun justru itulah racun yang paling mematikan. Sudah, Mas. Jangan bentak ibu, kata Clarissa sambil memegang lengan Arya, berpura-pura menenangkan. Lalu dia menatapku dengan wajah memelas. Bu, kalau ibu memang butuh uang, bilang saja. Jangan ambil diam-diam. Aku ikhlas kok kasih ke ibu. Asal ibu ngaku dan minta maaf. Aku nggak akan lapor polisi. Kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Kasihan ibu kalau sampai tua di penjara. Kata-kata, penjara, membuat Arya semakin panik. Dia tentu tidak ingin ibunya di penjara. Itu akan menghancurkan karirnya juga. Dia menatapku dengan tatapan mendesak. Seolah memohon agar aku menyerah saja. Dengar itu, Bu? Clarissa sudah berbaik hati mau memaafkan. Sekarang ibu keluarkan amplopnya. Minta maaf, dan kita pulang. Selesaikan ini sekarang sebelum manajer restoran mengusir kita. Aku menggeleng lemah. Tidak ada yang perlu dikembalikan karena ibu tidak mengambilnya. Ibu tidak akan minta maaf atas kesalahan yang tidak ibu lakukan. Itu prinsip ibu sampai mati. Kesabaran Arya habis. Dia berdiri dari kursinya, menjulang tinggi di hadapanku. Dia mengulurkan tangannya ke arah tasku. Sini tasnya. Biar aku yang cari sendiri kalau ibu nggak mau ngaku. Aku mendekap tasku semakin erat.
Jangan, Arya. Jangan kurang ajar sama ibu. Sini, Bu. Arya menarik paksa tali tas dari tanganku. Tenaganya jauh lebih besar daripada tenaga rentaku. Terjadi tarik-menarik singkat yang menyedihkan. Seorang anak laki-laki gagah berebut tas butut dengan ibunya yang tua renta di tengah restoran mewah. Pemandangan itu pasti sangat menyedihkan sekaligus memalukan. Aku berusaha mempertahankan tasku sekuat tenaga. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku ingin mempertahankan sisa harga diriku di depan anakku. Namun, tenaga Arya terlalu kuat. Dengan satu sentakan keras, tas itu terlepas dari genggamanku. Brak! Arya menumpahkan isi tasku ke atas meja, persis seperti yang dilakukan Clarissa tadi. Dompet lusuhku jatuh terbuka, memperlihatkan isinya yang hanya beberapa lembar uang 10 ribuan. Sapu tangan kumal, botol minyak angin, dan blister obat darah tinggi berserakan di antara piring-piring bekas appetizer. Semua mata tertuju pada meja kami. Keheningan total melanda restoran. Arya mengaduk-aduk tumpukan barang-barang sederhanaku itu dengan kasar. Dia mencari amplop coklat tebal yang dituduhkan istrinya. Dia membolak-balik dompet, membuka resleting kecil di dalam tas, bahkan mengibaskan sapu tangan. Nil, tidak ada amplop coklat. Tidak ada uang 10 juta. Wajah Arya berubah pucat. Dia menatap tumpukan barang-barang ibunya yang begitu sederhana dan menyedihkan. Bau minyak angin menguar, bercampur dengan aroma mewah makanan restoran, menciptakan kontras yang memilukan. Aku duduk terpaku. Air mata mengalir dalam diam. Tanganku gemetar memegang dada yang terasa nyeri luar biasa. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Privasiku, kemiskinanku, kelemahanku, semuanya terpampang jelas di atas meja marmer dingin itu. Mana? Gumam Arya bingung. Dia menoleh ke arah Clarissa. Nggak ada, Clar. Kosong. Wajah Clarissa pias sesaat. Matanya bergerak liar, mencari alasan. Pasti disembunyikan di badannya. Di balik kebayanya. Atau di kutang. Orang tua di kampung kan suka nyelipin uang di balik baju dalam. Tuduhan itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Aku merasa mual. Bagaimana bisa seorang wanita muda memiliki pikiran sekotor itu terhadap mertuanya sendiri? Arya tampak ragu sejenak mendengar tuduhan baru itu. Dia menatapku, menatap kebaya tuaku. Apakah dia akan memintaku membuka baju juga? Cukup. Suara itu bukan dari aku. Bukan dari Arya, apalagi Clarissa. Suara itu datang dari samping meja kami. Tegas, lantang, dan penuh amarah. Dimas, pelayan muda itu, sudah berdiri di sana. Wajahnya merah menahan marah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Dia tidak peduli lagi pada manajer yang melotot padanya dari kejauhan. Dia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Arya, seolah menjadi tameng hidup bagiku. Maaf, Pak. Bapak sudah keterlaluan. Ucap Dimas dengan suara bergetar namun berani. Matanya menatap tajam ke arah Arya. Ibu ini tidak mencuri apapun. Saya saksinya dari awal ibu ini datang. Beliau tidak pernah beranjak, tidak pernah membuka tas. Bahkan beliau terus berdoa lirih sambil menunggu Bapak selesai main handphone. Dimas menoleh ke arah Clarissa dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dan Anda, Bu Clarissa, akting Anda bagus sekali. Tapi CCTV di area parkir valet tidak bisa berbohong. Kalimat terakhir Dimas membuat wajah Clarissa berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya gemetar. Matanya membelalak ngeri. Angin di luar menderu kencang. Seolah alam semesta bersiap membuka tabir kebusukan yang selama ini tertutup rapat. Suara Dimas yang lantang sempat membungkam keributan di meja kami sejenak. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Arya menatap pelayan muda itu dengan tatapan nyalang, penuh tersinggung. Baginya, intervensi seorang pelayan dalam urusan keluarga pribadinya adalah sebuah penghinaan besar. Ego laki-lakinya yang sedang kacau karena tangisan istri dan tatapan orang banyak membuatnya kehilangan akal sehat. Kamu siapa berani ikut campur? Bentak Arya. Jarinya menunjuk wajah Dimas. Kamu cuma pelayan di sini. Jangan sok tahu urusan keluarga saya.
Tugasmu cuma antar makanan, bukan jadi hakim. Clarissa, yang sempat pucat pasi mendengar kata CCTV, dengan cepat menguasai dirinya kembali. Otak liciknya bekerja kilat. Dia tahu dia harus mematikan kredibilitas Dimas sebelum rahasianya terbongkar. Dia langsung berdiri. Wajahnya memerah karena amarah yang dibuat-buat. Mas, lihat kan? Ibu pasti sudah sekongkol sama pelayan ini. Tuduh Clarissa dengan suara melengking. Pantesan tadi pelayan ini senyum-senyum terus sama ibu. Ternyata mereka kerja sama. Ibu pasti janjiin dia bagian dari uang itu kalau dia mau belain ibu. Tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku, seorang nenek tua yang baru pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, bisa bersekongkol dengan pelayan yang baru kutemui 5 menit lalu? Namun, Arya yang sudah buta hati dan pikiran, menelan mentah-mentah hasutan istrinya. Logikanya sudah mati, tertutup oleh rasa cinta yang obsesif pada Clarissa. Arya berbalik menatapku. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang anak, melainkan tatapan musuh. Ibu! Desis Arya. Suaranya bergetar menahan murka. Ibu benar-benar keterlaluan. Bukan cuma mencuri. Ibu sekarang main kotor pakai orang lain buat nutupin kesalahan? Ibu bayar dia pakai apa? Pakai uang curian itu. Dadaku rasanya sesak. Seolah ada batu besar yang menghimpit paru-paruku. Tuduhan ini jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan mencuri tadi. Anakku menuduhku bersekongkol melakukan kejahatan. Arya, sadar nak. Itu tidak masuk akal. Ucapku lemah. Tanganku gemetar saat mencoba memunguti barang-barangku yang berserakan di meja. Obat darah tinggiku. Minyak anginku, dompet lusuhku. Aku memungutnya satu persatu dengan gerakan lambat, disaksikan oleh puluhan pasang mata pengunjung restoran yang menatap iba sekaligus jijik. Nggak usah akting sedih, Bu. Arya menepis tanganku yang sedang meraih botol minyak angin. Botol kecil itu menggelinding jatuh ke lantai marmer, pecah berantakan. Bau menyengat minyak angin langsung menyeruak, bercampur dengan aroma parfum mahal di ruangan itu. Dengar ya, Bu, ucap Arya dingin. Matanya menatap lurus ke mataku tanpa rasa hormat sedikit pun. Aku kasih ibu satu kesempatan terakhir. Ibu ngaku sekarang, balikin uang Clarissa, dan minta maaf. Kalau ibu tetap keras kepala begini, mulai detik ini, anggap saja Arya bukan anak ibu lagi. Duniaku berhenti berputar. Kalimat itu keluar begitu lancar dari mulutnya. Anak yang kukandung 9 bulan, yang kurawat dengan darah dan air mata saat sakit, yang kukuliahkan dengan uang pensiunan suamiku, kini membuangku demi membela kebohongan istrinya. Kamu mengusir ibu, nak? Kamu memutus hubungan darah kita? Tanyaku dengan suara parau. Air mata sudah kering, digantikan oleh rasa perih yang teramat sangat di ulu hati. Ibu yang memutusnya sendiri dengan kelakuan memalukan ini, sergah Arya. Aku malu punya ibu pencuri dan pembohong. Aku malu, Bu. Pilihannya cuma 2, ngaku atau pergi dari hidupku selamanya. Aku menatap wajah Arya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa anak laki-laki kecilku yang dulu manis di sana. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah pria asing yang sombong dan tak tahu diuntung. Hati seorang ibu memang seluas samudra, tapi hari ini, samudra itu telah kering kerontang dihantam badai fitnah. Aku mengangguk pelan. Sangat pelan. Aku memasukkan kembali dompet kosongku ke dalam tas. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang kupunya. Lututku goyah, tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Harga diriku adalah satu-satunya yang tersisa, dan aku tidak akan membiarkan mereka menginjaknya lagi. Baik. Arya, kataku tenang. Suaraku tidak lagi bergetar. Ketenangan orang yang sudah kehilangan segalanya. Ibu tidak mengambil uang itu. Ibu tidak akan mengakui dosa yang tidak ibu lakukan. Kalau syarat menjadi ibumu adalah menjadi pembohong, maka ibu memilih mundur. Aku menatap Clarissa sekilas. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang licik. Selamat, nak Clarissa. Kamu berhasil. Ucapku datar. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik badan.
Aku berjalan tertatih meninggalkan meja nomor 12 itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku dirantai besi. Di luar dinding kaca restoran, hujan turun semakin deras diiringi petir yang menyambar-nyambar, menggambarkan badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Aku berjalan menuju pintu keluar, melewati tatapan-tatapan menghakimi dari orang-orang asing. Aku berjalan keluar dari kehidupan anakku. Aku baru saja hendak mendorong pintu kaca berat restoran itu ketika sebuah tangan menahan lenganku. Bukan tangan Arya. Tangan itu hangat dan kokoh, namun sopan. Tunggu, Bu. Jangan pergi dulu. Itu suara Dimas. Pelayan muda itu lagi-lagi menghalangiku. Wajahnya merah pada menahan emosi. Napasnya memburu. Dia tidak membiarkanku keluar menembus hujan badai. Dia berdiri di depanku, lalu berbalik menghadap ke arah meja Arya dan Clarissa. Suasana restoran yang tadinya hening kini berubah menjadi panggung drama yang sesungguhnya. Dimas tidak lagi peduli pada seragamnya. Tidak peduli pada manajer yang kini berjalan cepat ke arahnya dengan wajah marah. Dimas berjalan kembali mendekati meja Arya dengan langkah lebar dan tegas. "Bapak Arya," panggil Dimas lantang. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, membuat Arya yang sudah duduk kembali tersentak kaget. Arya mendongak, wajahnya masam. "Apa lagi? Kamu mau saya laporin ke atasan kamu? Kamu sudah bikin keributan." "Silakan lapor," tantang Dimas. Dia berdiri tegak di depan meja Arya. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Arya. "Pecat saya hari ini juga saya tidak peduli. Tapi saya tidak akan membiarkan Bapak menjadi anak durhaka hanya karena kebodohan Bapak sendiri. Jaga mulutmu." Arya bangkit berdiri. Tangannya mengepal siap memukul. Namun Dimas tidak gentar seinci pun. Dia mengangkat tangannya. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Clarissa yang kini terlihat gelisah luar biasa. "Bapak bilang ibu ini mencuri? Bapak buta atau bagaimana?" teriak Dimas. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. 20 menit yang lalu, sebelum masuk restoran ini, istri Bapak berhenti di area drop-off valet." Suasana menjadi senyap. Semua orang mendengarkan. Clarissa mulai gemetar. Dia tidak langsung masuk. Dia menunggu di samping pilar lobi. Lanjut Dimas dengan detail yang sangat spesifik, membuat alibi Clarissa mulai runtuh. Seorang pria datang. Pria tinggi, pakai jaket kulit hitam, helm full face yang kacanya dibuka sedikit. Dia naik motor sport merah. Saya ingat jelas karena knalpotnya berisik sekali. Wajah Clarissa kini pucat pasi, seputih kapas. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Istri Bapak mengeluarkan amplop coklat tebal itu dari tas Hermes oranyenya. Ucap Dimas dengan penekanan pada setiap kata. Dia menunjuk tas yang ada di meja. Dia menyerahkan amplop itu ke pria jaket kulit itu. Mereka sempat bertengkar sebentar. Istri Bapak terlihat ketakutan. Setelah pria itu pergi membawa amplopnya, barulah istri Bapak masuk ke sini, pasang senyum manis, dan pura-pura tasnya penuh. Arya terdiam kaku. Tubuhnya membeku. Detail yang disebutkan Dimas terlalu spesifik untuk sebuah karangan. Motor merah, jaket kulit, pilar lobi. Bohong. Dia ngarang. "Mas, dia pasti ngarang," jerit Clarissa. Tapi suaranya sumbang. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tebalnya. "Aku nggak ketemu siapa-siapa. Mas percaya sama aku kan?" Dimas tidak memberi ampun. Dia menoleh ke arah manajernya yang sudah sampai di sebelahnya. "Pak Manajer," kata Dimas tegas pada atasannya. "Demi nama baik restoran kita, tolong buka rekaman CCTV lobi depan dan area valet jam 18.15 tadi. Kalau saya bohong, saya siap dipenjara. Tapi kalau saya benar, berarti Bapak ini sudah memfitnah ibunya sendiri demi wanita penipu." Manajer restoran itu menatap Dimas, lalu menatap Arya, dan terakhir menatap ibu Widya yang berdiri mematung di dekat pintu dengan air mata berlinang. Manajer itu mengangguk tegas. Rasa keadilan mengalahkan segalanya. "Baik, mari kita buktikan," kata sang manajer. Dia menoleh pada Arya. "Pak Arya,
Silakan ikut saya ke ruang monitor sekarang juga. Kita lihat siapa yang sebenarnya bermain sandiwara di restoran saya. Arya menatap istrinya. Clarissa menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. Tangannya meraih tangan Arya. Mas, jangan gak usah, kita pulang aja. Reaksi Clarissa itu justru menjadi jawaban bagi Arya. Jika dia benar, dia pasti akan dengan berani menantang untuk melihat CCTV. Ketakutan Clarissa adalah konfirmasi yang paling nyata. Arya melepaskan tangan Clarissa perlahan. Tatapannya pada istrinya berubah. Dari tatapan memuja, kini menjadi tatapan penuh tanda tanya dan kengerian. Lepas, Clar, ucap Arya dingin. Mas, kita lihat CCTV. Putus Arya tajam. Dia melangkah mengikuti manajer menuju ruang belakang. Kakinya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang bukan karena marah, tapi karena rasa takut. Takut menghadapi kenyataan bahwa selama ini dia telah membela iblis dan membuang malaikatnya. Aku masih berdiri di dekat pintu. Dimas menghampiriku, tersenyum lembut. Ibu tunggu di sini sebentar ya. Kebenaran sebentar lagi terungkap. Bisiknya. Di luar, petir menyambar keras. Seolah menjadi palu hakim yang mengetuk tanda keputusan sidang akan segera dimulai. Kami berjalan beriringan menuju ruang kantor manajer di bagian belakang restoran. Lorong itu sempit dan dingin, berbeda jauh dengan kemewahan ruang makan utama yang gemerlap. Aku berjalan paling belakang, langkahku tertatih. Rasanya kakiku tidak menapak di lantai, melainkan melayang dalam kebas yang menyakitkan. Dimas berjalan di dekatku, seolah menjagaku agar tidak ambruk. Di depan kami, Arya berjalan kaku dengan punggung tegap yang kini terlihat rapuh. Di sampingnya, Clarissa diseret langkahnya sendiri, wajahnya menunduk dalam, tangannya meremas ujung gaun mahalnya hingga kusut. Manajer restoran membuka pintu ruangan kontrol CCTV. Ruangan itu kecil, penuh dengan layar monitor yang menampilkan berbagai sudut restoran. Udara di dalam sini terasa pengap, berbau kopi basi dan rokok elektronik. Petugas keamanan yang berjaga segera berdiri tegak saat melihat atasan mereka masuk membawa rombongan tamu yang tegang. Putar rekaman kamera lobi depan dan area drop-off valet. Perintah manajer itu tegas kepada petugas keamanan. Waktu kejadian sekitar jam 18.15 sampai pukul 18.30. Petugas itu mengangguk cepat. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Di layar utama yang paling besar, gambar berubah-ubah dengan cepat. Garis waktu ditarik mundur. Hatiku berdegup kencang, seirama dengan detak jam dinding tua di ruangan itu. Aku takut melihat kebenaran, namun aku lebih takut hidup dalam fitnah. Ini dia, kata petugas itu. Semua mata tertuju pada layar. Di sana, dalam gambar hitam putih yang tajam, terlihat sebuah mobil hitam berhenti. Itu taksi online yang kutumpangi tadi? Bukan, itu mobil mewah Arya. Pintu penumpang terbuka. Clarissa turun dengan anggun. Dia mengenakan gaun merah marun yang sama. Tas Hermes oranye itu menggantung mencolok di lengannya. Perbesar, perintah Arya. Suaranya serak, seperti orang yang kehabisan napas. Gambar diperbesar. Terlihat jelas Clarissa tidak langsung masuk ke dalam restoran. Dia berdiri di balik pilar besar, celingukan seperti maling. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang dengan gestur marah. Tak lama kemudian, sebuah motor sport berhenti di depanku area lobi. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam dan helm full face. Dimas benar. Deskripsinya akurat 100%. Jantungku mencelos melihat adegan selanjutnya. Clarissa menghampiri pengendara motor itu. Mereka terlihat beradu argumen. Clarissa menunjuk-nunjuk wajah pengendara itu. Lalu pengendara itu menepis tangan Clarissa. Gestur tubuh mereka menunjukkan ketegangan yang intens. Lalu, momen itu terjadi. Clarissa membuka tas mahalnya. Dia merogoh ke dalam, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Tangannya terlihat ragu sejenak, namun pengendara motor itu menyentaknya kasar. Amplop itu berpindah tangan. "Stop!" teriak Arya. "Pause videonya." Gambar berhenti mematung. Freeze. Di layar monitor raksasa itu,
Terpampang bukti yang tak terbantahkan. Amplop coklat itu ada di tangan si pengendara motor, bukan di tas Clarissa, dan jelas bukan di tanganku. Arya menatap layar itu lama sekali. Dia tidak berkedip. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi abu-abu, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Dia perlahan memutar tubuhnya menghadap Clarissa. "Jelaskan," ucap Arya. Satu kata. Dingin. Mengerikan. Clarissa mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding. Dia tidak bisa lari lagi. Air matanya tumpah. Kali ini bukan air mata buaya, tapi air mata ketakutan yang murni. "Mas, aku bisa jelasin. Mas, itu bukan seperti yang kamu pikir." Clarissa tergagap. Suaranya mencicit seperti tikus terjepit. "Bukan seperti yang aku pikir." Arya tertawa getir. Tawa yang menyakitkan untuk didengar. "Mataku masih normal. Clarissa, kamu kasih uang itu ke orang lain. Lalu kamu masuk ke dalam, makan enak, dan menuduh ibuku mencurinya? Ibuku sendiri, Clarissa." Arya maju selangkah, membuat Clarissa semakin terpojok. "Siapa laki-laki itu?" "Selingkuhanmu." Clarissa menggeleng panik. Rambutnya yang sudah ditata rapi kini berantakan. "Bukan. Demi Tuhan bukan selingkuhan. Mas. Dia mantanku. Andre." "Mantan?" Alis Arya menukik tajam. "Ngapain kamu kasih uang 10 juta ke mantanmu?" Clarissa merosot ke lantai, duduk bersimpuh sambil memeluk lututnya. Pertahanannya hancur lebur. Dia menangis meraung-raung di ruang sempit itu. "Dia ancam aku. Mas, dia punya foto-foto masa laluku. Foto-foto pas aku masih liar dulu. Pas aku masih suka main di klub malam. Dia bilang kalau aku nggak kasih uang 10 juta hari ini, dia bakal sebarin foto itu ke kantor kamu dan ke grup arisan sosialitaku. Aku takut. Mas, aku malu." Pengakuan itu meluncur deras. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar suara isak tangis Clarissa yang menyedihkan. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan rasa kaget. Jadi, demi menutupi aib masa lalunya, dia tega mengorbankan martabat mertuanya sendiri? Dia lebih memilih memfitnah aku daripada jujur pada suaminya? Arya menatap istrinya yang meringkuk di lantai dengan tatapan jijik. Rasa cintanya yang selama ini besar, yang membuatnya buta, seolah menguap seketika digantikan oleh rasa muak yang luar biasa. "Jadi," Arya berbisik, suaranya gemetar menahan amarah yang meledak di dadanya. "Karena kamu takut aibmu terbongkar. Kamu menciptakan aib baru buat ibuku? Kamu biarkan aku memaki ibuku di depan umum? Kamu biarkan aku mengusir ibuku sendiri? Hah? Maafin aku, Mas. Aku panik. Aku bingung harus cari kambing hitam." Clarissa mencoba meraih kaki Arya, tapi Arya memundurkan kakinya seolah menghindari najis. "Kambing hitam." Arya mengulang kata itu dengan nada tidak percaya. "Ibu kandungku kamu jadikan kambing hitam." Arya beralih menatapku. Matanya basah. Ada penyesalan yang begitu dalam di sana, begitu kelam hingga aku tak sanggup membalas tatapannya. Dia melihatku berdiri di sudut ruangan dengan kebaya tua dan tas kosong, ditemani seorang pelayan restoran yang justru lebih membelaku daripada anakku sendiri. "Pak Manayer." Suara Arya terdengar parau. "Terima kasih sudah membuka mata saya. Saya minta maaf sudah membuat keributan di restoran Bapak." Arya kemudian menatap Dimas. Dia berjalan mendekati pemuda itu. Dimas berdiri tegak, siap menerima kemarahan. Tapi Arya justru menundukkan kepalanya. "Terima kasih, Mas. Kalau tidak ada Mas, saya pasti sudah jadi anak durhaka seumur hidup saya. Maafkan ucapan kasar saya tadi." Dimas mengangguk pelan. Wajahnya tetap datar namun sorot matanya melunak. "Saya cuma melakukan apa yang benar. Pak, hormatilah ibu bapak selagi ada. Jangan sampai penyesalan itu datang saat beliau sudah tidak ada." Kalimat Dimas menohok tepat di jantung Arya. Bahu Arya berguncang hebat. Dia menahan tangis sekuat tenaga.
Dia berbalik menatap Clarissa yang masih menangis di lantai. Tidak ada lagi rasa kasihan di wajah Arya. Yang ada hanyalah ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bangun, Clarissa. Perintah Arya dingin. Clarissa mendongak. Matanya bengkak. Mas, kita keluar dari sini. Drama ini sudah selesai. Arya berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi pada istrinya. Aku masih berdiri mematung. Kakiku terasa berat sekali untuk melangkah. Rasanya sakit sekali melihat kehancuran rumah tangga anakku. Tapi lebih sakit lagi mengingat bagaimana dia tadi membuangku. Aku berjalan perlahan mengikuti mereka keluar. Dimas menemaniku sampai ke pintu. Ibu hati-hati, bisik Dimas tulus. Aku tersenyum tipis padanya. Senyum penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Nak. Kamu orang baik. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Aku melangkah keluar dari kantor itu, kembali ke area restoran, lalu terus berjalan menuju pintu keluar utama. Aku tidak ingin melihat wajah Clarissa lagi. Aku tidak ingin mendengar perdebatan mereka lagi. Aku hanya ingin pulang. Pulang ke rumah tuaku yang bocor, tempat di mana tidak ada orang yang menuduhku mencuri, tempat di mana aku bisa memeluk kesepianku dengan tenang. Lobi restoran Menteng Heritage terasa begitu luas dan sepi saat aku melangkahinya. Hujan di luar sana masih mengamuk, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi Jakarta. Angin kencang menampar-nampar kaca lobi, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Aku melihat Arya dan Clarissa berdiri di dekat pintu kaca. Pertengkaran mereka belum selesai. Suara Arya terdengar tajam, membelah suara hujan. Aku berhenti sejenak di balik pilar, tidak ingin terlibat. Namun kakiku tertahan untuk mendengar keputusan akhirnya. Mas, tolong dengarin aku dulu. Kita bisa omongin ini di rumah. Clarissa memohon. Tangannya berusaha meraih lengan Arya. Wajahnya yang cantik kini berantakan. Maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Arya menepis tangan itu dengan kasar. Dia menatap istrinya dengan tatapan kosong, seolah menatap orang asing yang tidak pernah dikenalnya. Pulang? Tanya Arya sinis. Rumah mana yang kamu maksud? Rumah yang cicilannya aku bayar dengan keringat darah sementara kamu sibuk foya-foya dan main gila sama mantanmu? Atau rumah yang tadi kamu pakai untuk merendahkan ibuku? Mas, aku janji nggak bakal ulangi lagi. Aku hilaf. Hilaf itu sekali. Clarissa, ini karakter. Kamu jahat. Kamu manipulatif. Dan yang paling parah, kamu membuatku menjadi anak durhaka. Arya menarik napas panjang. Dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Malam ini juga, kamu kemasi barang-barangmu. Pergi dari rumahku. Aku akan urus surat cerai secepatnya. Mas, kamu gila ya? Cuma gara-gara masalah ini kamu mau ceraiin aku. Clarissa berteriak histeris. Tidak peduli lagi pada petugas valet dan satpam yang menonton mereka. Cuma. Arya tertawa miris. Kamu sebut fitnah ke ibu kandungku itu masalah sepele? Pergi. Clarissa. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Aku muak lihat mukamu. Arya membuang muka. Ketegasannya final. Clarissa ternganga. Dia menyadari kali ini air matanya tidak lagi mempan. Arya yang bucin, Arya yang selalu menuruti kemauannya, sudah mati malam ini. Dibunuh oleh kebohongan Clarissa sendiri. Dengan hentakan kaki kasar dan isak tangis yang keras, Clarissa berlari menerobos pintu lobi, masuk ke dalam taksi yang kebetulan baru menurunkan penumpang. Dia pergi membawa kehancurannya sendiri, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang perlahan pudar tertiup angin malam. Kini tinggal Arya sendiri. Dia berdiri mematung menatap hujan. Bahunya merosot turun. Dia terlihat sangat kesepian dan hancur. Aku menghela napas panjang. Hatiku masih sakit, perih bagai disayat sembilu. Kata-kata Arya tadi, saat dia mengusirku dan menuduhku bersekongkol, masih terngiang jelas di telingaku. Luka fisik mungkin bisa sembuh dalam hitungan hari, tapi luka hati seorang ibu karena ucapan anaknya butuh waktu seumur hidup untuk kering.
Aku mengeratkan selendang kebayaku. Udara semakin dingin. Aku tidak ingin berbicara dengannya sekarang. Aku butuh waktu untuk menata hatiku yang porak-poranda. Aku melangkah keluar dari lobi, menembus dinding hujan. Petugas valet yang melihatku kaget dan hendak memayungiku. Tapi aku menolak halus dengan lambaian tangan. Biarlah. Biarkan hujan ini membasuh tubuhku. Biarkan air dingin ini menyamarkan air mataku. Aku ingin merasakan dingin yang nyata, bukan dinginnya hati manusia. Aku berjalan tertatih menuju gerbang depan untuk mencari bajai atau angkutan umum. Hujan deras langsung membasahi tubuh rentaku dalam hitungan detik. Kebaya lamaku basah kuyup, menempel di kulit. Dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum, membuat gigiku gemeretuk. Tapi aku terus berjalan. Langkahku pelan namun pasti, menjauh dari kemewahan yang menyesakkan itu. Ibu! Suara teriakan itu terdengar samar di antara deru hujan. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menyusuri trotoar yang becek. Ibu! Tunggu, Bu! Suara langkah kaki berlari terdengar di belakangku, memecah genangan air. Plak! 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 Tiba-tiba, sebuah tangan meraih bahuku. Arya! Dia berdiri di hadapanku dalam keadaan basah kuyup. Kemeja kerjanya yang rapi kini lepek, rambutnya meneteskan air, sepatu pantofel mahalnya terendam lumpur trotoar. Dia terengah-engah, napasnya memburu. Aku menatapnya datar. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan. Mau apa lagi, Arya? Mau minta ibu mengaku lagi? Tanyaku pelan. Suaraku nyaris hilang ditelan suara guruh. Arya menggeleng kuat-kuat. Air hujan dan air matanya bercampur menjadi satu di wajahnya. Bu, ampun, Bu. Detik berikutnya, Arya melakukan hal yang tidak pernah kuduga. Di atas trotoar Jakarta yang kotor, becek, dan diguyur hujan deras, anak laki-lakiku yang gagah itu menjatuhkan tubuhnya. Dia bersimpuh. Lututnya menghantam paving blok yang keras. Dia tidak memedulikan celana bahannya yang kotor terkena lumpur hitam. Arya bersujud di kakiku. Dia memeluk kakiku yang terbalut sandal jepit tipis. Kepalanya menempel di punggung kakiku yang basah. Tubuhnya berguncang hebat karena tangisan yang meledak. Ampuni Arya, Bu. Arya anak durhaka. Arya buta. Arya bodoh. Raungnya di tengah hujan. Suaranya begitu pilu, penuh penyesalan yang teramat dalam. Arya lebih percaya orang lain daripada ibu kandung Arya sendiri. Arya pantas mati. Bu. Pukul Arya. Bu. Injak kepala Arya. Tapi tolong jangan pergi. Jangan tinggalin Arya. Aku menatap punggung anakku yang bergetar di bawah kakiku. Ingatanku melayang ke masa lalu. Ke masa 30 tahun yang lalu. Saat Arya kecil jatuh terpeleset di parit saat hujan-hujanan. Saat itu dia menangis memanggilku, dan aku langsung berlari memeluknya. Tidak peduli bajuku kotor terkena lumpur. Sekarang, dia kembali jatuh. Jatuh ke dalam lubang kesalahan yang dia gali sendiri. Dan dia kembali menangis memanggilku. Apakah aku harus menendangnya? Apakah aku harus meninggalkannya di sini sebagai hukuman atas kekejamannya tadi? Logikaku berkata iya, dia pantas mendapatkannya. Tapi hatiku, hati seorang ibu, tidak diciptakan dari batu. Hati ibu diciptakan dari serpihan surga yang penuh kasih sayang tanpa syarat. Perlahan, tanganku yang keriput dan basah terulur ke bawah. Aku menyentuh kepala anakku yang basah kuyup. Aku membelai rambutnya. Sama seperti yang kulakukan saat dia demam tinggi waktu kecil dulu. Bangun, Nak. Lantainya kotor. Ucapku lirih. Arya mendongak. Wajahnya merah. Matanya bengkak. Dia menatapku tak percaya. Ibu. Ibu nggak marah? Ibu nggak benci Arya? Aku tersenyum getir. Air mata kembali menetes dari sudut mataku. Hangat di tengah dinginnya hujan. Marah? Tentu saja ibu marah. Arya. Hati ibu hancur. Sakit sekali rasanya dituduh pencuri oleh anak sendiri. Kataku jujur. Tapi, sebesar apapun sakit hati ibu, rasa sayang ibu ke kamu jauh lebih besar. Ibu yang melahirkanmu,
Nak, darah ibu mengalir di tubuhmu. Mana mungkin ibu membencimu selamanya? Tangis Arya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dia bangkit berdiri lalu langsung memeluk tubuhku erat-erat. Dia mendekapku seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Dia menenggelamkan wajahnya di bahuku yang basah, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Maafin Arya, Bu. Arya janji akan tebus semua kesalahan ini. Arya akan urus ibu. Arya nggak akan biarkan siapapun hina ibu lagi. Bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya, menepuk-nepuk punggungnya yang basah kuyup. Di bawah guyuran hujan Jakarta yang dingin, kehangatan itu perlahan kembali. Ikatan darah yang sempat putus itu tersambung lagi. Sudah, Nak. Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Fitnah itu memang kejam. Dia bisa berlari cepat membakar segalanya. Tapi ingat satu hal, Arya, kebenaran akan selalu punya cara untuk menyusulnya, meski harus merangkak pelan. Arya mengangguk dalam pelukanku. Iya, Bu. Arya belajar banyak malam ini. Arya janji. Kami berdiri berpelukan di pinggir jalan selama beberapa saat, membiarkan hujan membasuh semua dosa dan luka malam ini. Taksi yang kupesan akhirnya datang, menyorotkan lampu kuningnya ke arah kami. Ayo pulang, Bu. Ajak Arya sambil menghapus air matanya. Dia melepaskan jasnya yang basah, lalu menyelimutkannya ke tubuhku. Kita pulang ke rumah ibu. Arya mau makan sup buntut buatan ibu. Arya rindu masakan ibu. Aku tersenyum. Kali ini senyum tulus yang lega. Iya, Nak. Ayo kita pulang. Malam itu, di tengah badai yang melanda kota, aku mendapatkan kembali anakku. Bukan anak yang sukses dan kaya raya, tapi anak yang tahu jalan pulang menuju bakti dan kebenaran. Dan bagiku, itu lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Tamat.